Ingin toko bahan kue terlihat semakin modern dan simpel pencatatan transaksinya? Ini rahasianya. Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wisnu, masih di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir IPOS 5 versi profesional untuk usaha toko bahan kue. Mungkin ada teman-teman yang akan memulai usaha ini atau sudah punya toko bahan kue, tapi masih manual dalam mencatat transaksinya. Nah, sekarang adalah saat yang tepat untuk mengganti pencatatan transaksi dari manual menjadi digital agar usaha teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol, mudah dievaluasi, dan lebih modern pastinya. Mari kita lihat bagaimana penggunaan aplikasi IPOS 5 versi profesional untuk usaha ini. Oh iya, ini nantinya bisa diaplikasikan di program IPOS 4, IPOS 5, semua versi, dan aplikasi kasir ke toko. Nah, di sini yang pertama kita akan membuatkan itemnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat itemnya itu bahan kue, saya akan pisahkan ya. Di sini untuk item pertama, saya akan membuatkan item khusus ke supplier. Jadi kita membelikan bahannya ke supplier. Satuannya adalah kilo. Nah, yang kedua, jenis itemnya adalah kita ingin merepack. Kita ingin merepack dari satuan kilo tersebut menjadi dua item, yaitu yang pertama adalah 100 gram, yang kedua adalah 200 gram. Nah, di sini saya akan contohkan untuk langkah yang pertamanya. Kita akan membuatkan item untuk ke supplier. Nah, di sini saya akan buat kode itemnya. Saya akan menambahkan, contohnya adalah item coklat. Lalu untuk satuannya, saya akan menambahkan satuan kilo. Nah, untuk harganya 100.000. Lalu kita simpan saja. Oh, jenisnya saya tambahkan makan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan jenis item untuk kita jualkan. Untuk kita jualkan ke customer kita. Nah, yang pertama ini kita tadi membeli ke supplier, gitu ya. Satuannya adalah kilo. Yang kedua adalah kita akan merepack dari satuan coklat kilo ini menjadi 100 gram dan 200 gram untuk nanti kita akan jualkan. Nah, di sini saya akan tambah baru lagi nama itemnya adalah GR1. Ini coklat 100 gram. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian satuan harga jual. Nah, untuk satuan dasar kita pilih satuan yang piece ya, karena kita ingin merepack ya. Pastinya kalau repack itu menjadi satuan piece gitu ya. Untuk harga pokoknya kita sesuaikan aja. Kalau misalkan kita ingin membuat 10 item dari 1 kilo tadi, berarti kita tinggal hitung-hitungan. Jadi 100.000 dibagi 10. Maka harga yang ketemu adalah 10.000 untuk HPP-nya. Ya gitu ya. Nah, di sini saya akan membuatkan item pertama. Untuk perhitungan HPP, kita bisa berhitung berdasarkan item yang kita beli ke supplier. Nah, tadi yang item kita beli ke supplier itu adalah 1 kilo adalah 100.000. Nah, untuk 100 gram saya akan membuatnya 10. Nah, bisa dibagi aja tuh 10 piece dikali 10 piece dibagi 100.000. Maka ketemu di angka 10.000 gitu ya. Untuk HPP-nya. Nah, untuk harga jualnya saya akan membuatkan 15.000. Nah, di sini saya bisa simpan saja. Nah, lanjut kita akan membuatkan satuan yang selanjutnya, yaitu coklat 200 gram. Nah, di sini saya akan membuatkan coklat 200 gram. Saya akan copy data sebelumnya aja. Nah, saya copy duplikasi. Nah, saya akan ubah coklat 200 gram. Nah, di harga pokoknya kita bisa perhitungan aja ya. Kalau 200 gram itu bisa, saya akan membuatnya menjadi 5 ya. Maka 100 dibagi 5 adalah 20.000 untuk PP-nya ya. Sini untuk harga jualnya bisa disesuaikan. Saya akan membuat 25.000. Nah, disimpan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan pembelian dahulu coklat ke supplier kita. Gitu ya. Contoh, sini saya akan membelikan coklat terlebih dahulu. Nah, saya akan membelikan 2 kilo. Yang pertama itu tadi untuk satuan 100 gram. Yang kedua itu satuan kilonya saya akan membuatkan di 200 gram. Itu ya. Nah, suppliernya belum saya isi dulu suppliernya sebentar. Saya contoh aja. Lalu kita pilih. Nah, di sini bagian ini kita bisa pembayaran dengan tunai dan simpan. Nah, kita balik lagi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membeli item ke supplier, di sini satuan sudah bertambah. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan
bagaimana cara melakukan penjualan di bahan baku kue gitu ya. Di sini kan saya sudah membuat 100 gram dan 200 gram ya. Masing-masing HPP dari 100 gram dan 200 gram ditentukan dari pembelian kita ke supplier gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkannya dahulu untuk item coklat untuk kita jadikan repack. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian menu persediaan. Kita akan keluarkan dahulu item yang tadi kita beli dari supplier gitu ya. Di sini saya akan keluarkan dahulu itemnya dari daftar item keluar. Nah, di sini saya akan inputkan coklat yang 2 kilo tadi. Kilo, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan merepack ya. Merepack yang satuan 100 gram tadi. Lalu yang 200 gram gitu ya. Di menu, daftar item masuk. Kita tambah saja. Nah, masing-masing itu sesuai ya. Tadi 100 gram itu saya membeli ada 2 kilo ya. Berarti kita akan membuatkan satuan yang 100 gram dulu. Saya akan membuatnya 10 piece gitu ya. 10 piece dan satuan yang 200 gram. Dan 200 gram itu saya akan membuatnya 5 piece. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa melakukan transaksi penjualan ya. Karena stok dari itemnya sudah bertambah. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan transaksi penjualan dengan item yang kita repack. Nah, di bagian ini pasti teman-teman membutuhkan plastik untuk merepack dari satuan 100 gram dan satuan yang 200 gram. Nah, untuk item plastik itu ada 2 jenis ya. Ada jenis tipenya. Yang pertama itu kita bisa inputkan langsung biayanya. Biaya yang dikeluarkan dari plastik yang kita gunakan untuk repack. Nah, yang kedua, kalau kalian membutuhkan stok dari item plastik, maka dibuatkan dahulu saja item plastik. Kayak gitu ya. Agar nantinya kalau misalkan kita membutuhkan plastik untuk kita repack, itu bisa dikeluarkan dari item keluar saja. Nah, di sini saya akan input plastik dari biaya saja. Nah, di bagian akuntansi kita bisa ke daftar perkiraan dulu karena saya akan membuatkan akunnya terlebih dahulu gitu ya, akun dari biaya plastik. Nah, gitu ya. Di sini saya akan tambah di biaya lain dengan keterangan biaya plastik. Kita simpan. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian kas keluar. Nah, kita tambah saja. Kita inputkan biaya plastik. Di sini di bagian ini saya akan inputkan biaya plastiknya 2000. 2000 dari keluarnya adalah di akun kas kecil. Di sini 2000 juga. Lalu simpan aja. Nah, di sini ketika sudah diinputkan, di sini kita tutup semua dan kita sudah bisa melakukan transaksi penjualan ya. Di bagian transaksi penjualan saya akan contohkan langsung di bagian penjualan daftar kasir. Nah, di bagian tambah kita coba contohkan untuk melakukan penjualan dari item yang kita sudah repack tadi. Nah, di sini bayar seperti biasa 20.000 dan simpan. Kita akan cek laporannya di bagian laporan laba jual ya. Ini laporan laba jual. Kita untuk melihat laba yang dihasilkan dari satu transaksi. Nah, di sini sesuai ya. Lalu kita coba cek di bagian laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan cek. Nah, di sini sudah sesuai ya. Untuk item masuk dan item keluar itu kita sudah balance, yaitu 200.000 ya untuk item masuknya dan 200.000 itu untuk item keluarnya. Nah, di sini untuk minusnya dari item masuk ini adalah dan item keluar adalah plus. Nah, di sini untuk item masuk kenapa minus dan item keluar kenapa bisa plus? Ini adalah untuk menyesuaikan HPP-nya aja, itu ya. Jadi agak sesuai. Nah, di sini pendapatan yang kita dapat tadi 15.000, ini harga jual kita dari 100 gram. Nah, di sini dikurangi HPP-nya. HPP kita adalah 10.000, itu ya. Maka laba yang didapat adalah 5.000, ya. Nah, di sini ada biaya yang dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan dari plastik. Maka keuntungan bersih kita yaitu Rp3.000. Seperti itu ya. Dan sekedar informasi ya, jika ingin menambahkan barcode di setiap itemnya, yaitu item yang tadi kita sudah buatkan, contohnya 100 gram bahan baku coklat dan 200 gram bahan baku coklat. Nah, kita bisa membuatnya di bagian master data barcode. Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Kita pilih dulu, misalkan 100 gram ya. Di sini untuk barcode-nya 10 dan kita pilih harga jual, lalu di preview dan cetak aja. Nah, di sini kita bisa tempelkan saja barcode dengan item yang tadi yang kita inginkan, yaitu 100 gram. Agar nanti ketika melakukan penjualan itu lebih mudah, tinggal scan aja kalau teman-teman sudah mempunyai scanner ya. Seperti itu.
Demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi kasir iPOS 5 profesional pada usaha toko bahan kue. Ternyata cocok ya teman-teman? Silakan langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasi kasirnya. Kami juga menyediakan perangkat komputer lengkap serta pelatihan atau training penggunaan aplikasinya. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.